Thank you Om Yongki, Tante, semua leadership yang ada. 1 bulan ini bisa bersama-sama tiap Jumat. Dan saya tahu bahwa Tuhan selalu mengerjakan karya-karya yang ajaib ya di Indonesia, juga di Amerika, termasuk di gereja lokal, Bethany, New York, yang ada di sana juga. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah pesan yang saya beri judul Tumpukan. Judulnya adalah Tumpukan hari ini. Nah, suatu ketika saya pergi ke rumah seorang kawan yang bisa dibilang rumahnya, kalau dibilang kecil, kelihatannya memang nggak kecil, jadi cukup besar. Dan menarik sekali, rumah, ya, yang namanya rumah, itu mungkin besarnya bisa sama, tapi yang namanya kerapian dan tatanannya mungkin pasti beda-beda. Ya, jadi rumah itu bisa sama ukurannya, mau 2 lantai, mau 3 lantai, sekarang lagi musim 3,5 lantai. Itu yang membuat beda tatanannya dan tumpukan-tumpukannya. Nah, suatu ketika saya pergi ke rumah seorang kawan ini, ternyata orangnya memang sangat memperhatikan tumpukan apa yang ada di rumahnya sampai setiap detail, bahkan lemari-lemarinya pun itu semuanya rapi. Saya sampai cukup impress karena ini ada aja waktunya, walaupun ada asisten rumah tangga, tapi untuk memperhatikan kerapian seperti itu, saya rasa butuh sebuah tingkat kecerewetan yang level berbeda, karena sangat rapi sekali. Nah, dari rumah itu saya melihat ternyata mau rumah besar, mau rumah sedang, mau rumah sederhana sekalipun, salah satu hal yang paling sering kita lakukan setiap hari, apapun itu rumah kita, adalah yang namanya ini membuang tumpukan sampah. Ya. Sehingga masalah kerapiannya, tatanannya beda-beda. Tapi satu kesamaan setiap rumah adalah tiap hari kita suka buang sampah dan harus membuang sampah itu keluar. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita tidak membuang tumpukan sampah? Yang terjadi mungkin di hari pertama serasa kayak nggak ada bau apa-apa. Hari kedua, nasi kalau sudah mulai busuk, ya, lauk-lauk udah mulai busuk, baunya mulai keluar. Hari ketiga, bau menyengatnya lebih keluar. Hari keempat, bau lebih busuk lagi, lebih keluar. Hari kelima, kemungkinan di keenam, 7, sudah mulai ada banyak ulet-uletnya, lalu kecoak-kecoak kecil, termasuk nanti tikus-tikus akan ada di sekitar tumpukan-tumpukan sampah, apalagi kalau itu sudah 10 hari, udah 15 hari sampah itu tidak kita keluarkan. Nah, kemungkinan besar juga, kalau dari satu kresek, 1 kantong plastik, 1 kantong sampah, jadi 2, jadi 3, maka lama-lama segede apapun rumah kita, bau busuknya itu pasti akan mulai bisa tercium di area-area rumah kita yang lainnya, karena tumpukan sampah itu. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus dia pernah menyampaikan dalam Matius 13 ayat yang ke-12, dalam Matius 13 ayat yang ke-12, Tuhan Yesus dia pernah berkata sebuah kata-kata seperti ini. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, ayat ini konteksnya bukan hanya sekedar soal kepemilikan, possession, atau material. Tapi kalau kita perhatikan dalam New Living Translation-nya, ayatnya itu berbunyi gini, to those who listen to my teaching, ini kata Yesus, more understanding, pengertian dan hikmat will be given, and they will have an abundance of knowledge. But for those who are not listening, even what little understanding they have will be taken away from them. Ini bicara tentang tumpukan-tumpukan. Ketika kita mau menumpuk hal-hal yang baik dalam diri kita, maka Tuhan bilang, more will be given. Dan bahkan abundance of knowledge itu akan kita punyai dalam kehidupan kita.
Nah, Tuhan Yesus sedang membahas yang namanya prinsip tumpukan ini dalam ayat tersebut. Menumpuk yang baik dalam kehidupan kita. Nah, tumpukan ternyata itu ibarat koin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibarat koin ada dua sisi, maka tumpukan itu juga punya dua sisi. Ya, yang namanya tumpukan itu punya dua sisi. Nah, kita lihat dulu sisi A-nya ini. Sisi pertamanya itu adalah tumpukan kotor. Yang menumpuk dalam kehidupan kita, di pikiran kita, di hati kita, itu bisa tumpukan kotor. Ini sisi yang A, ya kan? Nah, suatu ketika ya, mungkin kalau di Indonesia hari ini, konstruksi rumah itu sudah mulai berubah. Tapi kalau di zaman sebelumnya, 20 tahun yang lalu, orang jarang mau pindah menggunakan konstruksi atap berasal dari aluminium yang disebut Gavalum. Kebanyakan orang masih maunya menggunakan kayu, ya kan? 20 tahun lalu. Nah, suatu ketika ada jemaat kebetulan beli rumah di salah satu perumahan yang bisa dibilang baru tapi booming, cukup ternama ya di Surabaya gitu. Nah, dia beli baru dibangun semuanya. Luasannya juga nggak kecil ya, sekitar 450 meter. Untuk Indonesia udah lumayan lah gitu. Nah, semuanya masih terbuat dari kayu gitu. Padahal kalau hari ini yang namanya rangka atap itu harus terbuat dari aluminium. Jendela-jendela sekarang semua orang lebih suka pakai aluminium. Tapi 20 tahun lalu, Om ini dia beli, semuanya masih kayu. Wah, seneng rumahnya udah jadi gitu. Nggak kerasa, setahun nggak ada apa-apa. 2 tahun nggak ada apa-apa. 3 tahun belum kelihatan, 4 tahun kaget. Loh, kok udah keropos semua? Ternyata bahan yang dipakai, tumpukan bahan yang dipakai, itu sudah ada yang mengandung rayapnya. Jadi seluruh rumah kena rayap. Bisa bayangkan kan kalau rumah kita udah terserang termite ya, bahasa Inggrisnya kan termite itu. Kalau udah terserang termite, itu satu rumah. Kalau ada kayu, dikejar terus sama rayapnya. Sampai akhirnya dia sendiri udah kebingungan, disuntik sini, suntik sana, suntik sini, suntik sana, terlambat. Jadi fondasi, atapnya, rangkanya, semuanya hancur. Gara-gara rayap. Nah, sumber rayapnya dari mana? Sumber rayapnya dari salah satu tumpukan bahan yang digunakan untuk membangun. Nah, suatu ketika ya, saya punya grup bersepeda hari-hari ini yang masih terus aktif gitu. Dalam perjalanan yang rute biasanya kita lewatin ya, tiba-tiba itu ada pohon itu gede Bapak Ibu Saudara sekalian, kita orang dewasa merangkul pohon itu aja, tangan kita itu nggak cukup. Jadi itu pohon mungkin diameternya itu ya besar sekali. Kalau pohonnya aja batangnya itu besar sekali, tangan kita ngerangkul nggak cukup, dahannya itu kan berarti gede-gede. Mungkin seperti sebesar paha saya gitu, dahannya itu. Kita lagi bersepeda biasa, tiba-tiba ini dahan segede paha saya itu patah, krak persis di depan kawan saya. Langsung jatuh, dianya nggak sempat ngerem, terpelanting juga. Kita sampai mikir gini, ada yang bercanda gini, wah gara-gara lu lewat sih, makanya pohonnya jadi patah. Ya saya kadang kalau kita bercanda sama temen gitu. Tapi ternyata pohon itu bukan patah gara-gara teman saya lewat. Pohon itu patah karena something di dalam pohon itu udah mulai menggerogoti pohon tersebut. Bahkan dahannya atau mungkin ranting yang segede paha manusia itu bisa patah saat itu. Tidak ada angin, tidak ada hujan waktu itu. Panas terik biasa. Tiba-tiba krak di depan kawan saya, dia kaget nggak sempat ngerem, terjungkallah di sana. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, pohon itu dia patah bukan karena siapa yang lewat, atau nggak ada angin badai yang kencang, tiba-tiba dia bisa patah, sebab sesuatu sudah menggerogoti pohon tersebut. Nah, dalam kehidupan kita, kadang tanpa kita sadari,
tumpukan kotor itu kita biarkan. Mungkin itu tumpukan yang namanya sampah yang namanya pahit. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, orang kalau udah pahit sama satu hal aja, itu biasanya nyambung pahit kedua, ketiga, keempat dengan mudahnya. Sampai akhirnya kita akan jadi pribadi yang ini, gampang banget kepahitan dan mudah kepahitan. Pahit itu seperti itu. Tiba-tiba 40 tahun jadi orang Kristen, 50 tahun jadi orang Kristen, nggak pernah berubah, nggak bisa berubah. Tiba-tiba sesuatu terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Yang namanya kepahitan itu udah mulai menggerogoti. Tumpukan pahit itu udah mulai merusak kita. Hatred juga gitu. Dari satu hatred aja, dia bisa merambah jadi 2 hatred, 3 hatred, 4 hatred, 5 hatred, 6 hatred, 7 hatred, sampai kita ini orang yang full kebencian. Mudah banget tersulut dan mudah banget benci. Karena tumpukan yang kita bangun, yang kita bangun, yang kita bangun, yang kita bangun. Gosip juga gitu. Dari satu hal menggosip aja lama-lama kita kebiasaan untuk bisa menggosip dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kalau ada rayap-rayap yang kita biarkan dalam diri kita, lalu kita tidak buang tumpukan sampah ini, maka yang terjadi, entah itu di keluarga, tiba-tiba kita bisa ngalamin masalah, ya kan? Di pekerjaan, kalau kita nggak urus, nggak buang sampah-sampah yang nggak berguna, di pelayanan, termasuk kalau kita nggak bersihkan, nggak buang tumpukan-tumpukan sampah yang nggak berguna, maka seringkali tumpukan kotor itu juga yang akan menghancurkan kehidupan rohani kita dan pertumbuhan rohani kita. Nah, sehingga ini sisi A-nya dari yang namanya tumpukan. Tumpukan ini bisa jadi tumpukan kotor yang kadang tanpa kita sadari ada dalam diri kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang B adalah tumpukan yang baik. Tumpukan yang baik. Nah, pernah kan ada orang seringkali nanya gini, gimana caranya? Apalagi ya kita berusaha membangun ya komunitas untuk orang yang berdosa. So kadang ada orang yang merasa nggak pantas ke gereja nanya gitu, gimana caranya saya bisa jadi orang yang baik? Nah, pertanyaan ini kan sama dengan gini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gimana rumah saya nggak banyak sampahnya? Betul ya? Itu kan hampir sama sebetulnya pertanyaan itu seperti gitu. Nah, kalau kita mau rumah kita nggak banyak sampahnya, nggak banyak tumpukan-tumpukan plastik-plastik sampahnya, atau sampah itu tercecer di tiap ruangan di mana-mana, maka yang harus kita lakukan sederhana, 2 hal sederhana aja. Supaya ada tumpukan baik, supaya nggak ada tumpukan sampah, kita hanya perlu mengatur dan menjaga. Mengatur dan menjaga. Dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih tepatnya gini, managing and maintaining. Mengatur dan menjaga rumah Allah kita ini. Karena kita ini rumahnya Tuhan. Oleh sebab itu, kita sendiri juga perlu mengatur dan menjaga isi hati kita. Supaya tumpukan kotor itu bisa diatur, dijaga, nggak tinggal dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, Kolose 3 ayat 8-9 pernah berkata seperti gini. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Kalau dibuang berarti ada sesuatu yang kotor yang menumpuk kan. Kolose 3 8-9 yang berkata yang dibuang apa? Marah, geram, kejahatan, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan ini manusia baru yang terus-menerus. Nah, kata-kata terus-menerus diperbaharui artinya diri kita ini ditumpukin lagi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang baik. Makanya mengatur dan menjaga itu mengatur dan menjaga sikap kita di keluarga, di pelayanan, di pekerjaan, di gereja. Sikap kita diatur, dijaga. Mengatur dan menjaga termasuk nih prioritas kita. Mengatur dan menjaga itu termasuk mengatur dan menjaga perspektif kita tentang keluarga, pasangan, tentang pelayanan, tentang pekerjaan kita. Termasuk ini mengatur dan menjaga perasaan kita dan perbuatan kita. Oleh sebab itu untuk punya tumpukan yang baik, kita perlu mengatur dan menjaga. Managing
and maintaining. Nah, sehingga dalam Kolose 3 ayat yang ke-12 dibilang gini, kan harus terus-menerus diperbarui. Ayat 12 bilang, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. So, artinya kita menumpuk, dan menumpuk. Filipi 4 ayat yang ke-8 mengingatkan kepada kita semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semua yang baik, yang mulia, yang benar, yang adil, tumpukin diri kita. Nah, sehingga sebuah analogi yang menurut saya sangat powerful sekali untuk menutup renungan kita pagi ini. Karena kita kan ngomongin dari awal rumah gede, rumah sederhana, rumah menengah sekalipun, sampah itu harus tiap hari dibuang. Sampah itu harus tiap hari diberesin. Kalau enggak, itu akan membuat bau yang ada di rumah kita. Nah, analogi yang tepat sekali pernah suatu ketika Tuhan Yesus, dia juga menggunakan bagaimana pentingnya membuang tumpukan yang kotor. Suatu hari Tuhan Yesus dikasih tahu nih, Lazarus yang kamu kasih itu sakit. Tuhan Yesus belum berangkat ke sana kan. Ternyata Lazarusnya meninggal. Waktu Lazarus meninggal, 4 hari Alkitab berkata. 4 hari dia sudah mati. Dan tubuhnya itu mulai membusuk. Nah, Anda bisa membayangkan Bapak Ibu sekalian, ini orang mati ya. Zaman dulu kan ditutupin kain kapan dari kakinya sampai badannya, sampai tangannya, sampai kepalanya, sampai mukanya. Kalau tubuhnya aja busuk, besar kemungkinan itu kain juga udah berbau busuk. Kalau tubuhnya aja mulai berulat, ya kan? Ada besar kemungkinan ulat itu sudah mulai bakteri, itu sudah mulai ada di kain-kain yang menutupi tubuhnya, baunya sudah mulai nggak karu-karuan. Nah, waktu Tuhan Yesus sadar bahwa Lazarus sudah mati 4 hari, Tuhan suruh buka pintu kubur, lalu dia panggil Lazarus keluar. Dan ternyata lewat firman-Nya, perhatikan, apa yang difirmankan oleh Tuhan, yang mati pun bisa bangkit. Yang setuju katakan yes. Oleh sebab itu yang sudah busuk sekalipun waktu itu bangkit dari kematian. Nah, tapi nggak cukup sampai di sana ternyata mujizatnya. Nah, disinilah analogi itu ternyata Yesus pakai juga dalam Yohanes 11 ayat yang ke-44 mencatat gini. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup kain peluh. Jadi Anda bisa membayangkan orangnya hidup, tapi kainnya bau busuknya bukan main. Setuju ya? Kainnya, orangnya sudah hidup, tapi di kain itu penuh dengan bakteri-bakteri mayat yang ada di sana. Dan ini kata Tuhan Yesus, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Powerful kata-kata Yesus. Bukan cuma dibangkitkan orangnya, tapi dia suruh menanggalkan baju kematian, baju kuburan itu. Lalu Yesus bilang, buka kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Nah, seolah-olah maksud Tuhan Yesus itu gini, Bapak Ibu saudara sekalian. You hidup ya hidup, tapi baunya baju itu busuk banget loh. Sama halnya kita juga gitu. Kita ini diselamatkan ya diselamatkan, tapi kalau ada tumpukan sampah, baunya itu juga busuk. Nah, satu bisa membayangkan Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau Lazarus itu sudah dibangkitkan, dia hidup, tapi sekujur tubuhnya masih ditutup dengan kain busuk, baunya busuk, penuh bakteri. Apakah mungkin dia bisa jatuh sakit sebagai orang yang hidup? Sangat bisa. Karena penuh bakteri dan bau busuk di sana. Dan asumsi saya, dia bisa segera sakit lagi dan kemungkinan mati lagi. Ini yang Yesus mau juga. Kita perlu hati-hati. Kita ini sudah diselamatkan sama Tuhan. Tapi jangan sampai tumpukan sampah itu justru membuat kita ini makin sakit rohani. Hargai karya Tuhan. Oleh sebab itu Yesus dia bilang, sudah diselamatkan, sudah diberi anugerah keselamatan oleh Tuhan. Tapi kalau masih bau busuk, tanggalkan semua itu.
Oleh sebab itu Yesus dia bilang kepada orang-orang yang ada di sekitar kubur Lazarus, bukalah kain-kain itu. Bukalah kain-kain itu. Orangnya sudah hidup, sudah bangkit. Jangan pakai pakaian yang kotor dan busuk lagi. Oleh sebab itu dalam Kolose 3 bilangnya, buang semuanya itu, tanggalkan manusia lama serta kelakuannya, kenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui di dalam Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu hari ini apa yang perlu kita copoti dari diri kita? Tumpukan-tumpukan sampah apa yang harus kita keluarkan dari hati kita? Kita ini rumahnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa sampah-sampah yang buruk, yang kotor. Kalau rumah kita aja sampah dibuang tiap hari, demikian juga dengan sampah di hati kita juga harus dikeluarkan tiap hari. Yes, mungkin bukan salah kita jadi pahit. Yes, mungkin bukan salah kita marah. Yes, mungkin bukan salah kita kecewa. Tapi Tuhan hari ini mengingatkan, copoti itu baju orang mati. Karena kita sudah dihidupkan, dibangkitkan oleh anugerah Tuhan. Tumpuki dengan bajunya orang-orang yang hidup. Supaya apa? Kita mengenakan manusia baru kita, nama Tuhan dipermuliakan oleh kehidupan kita semua. Hari ini Tuhan tantang kita. Apa yang harus kita copoti dari hati kita? Sampah-sampah apa yang harus dibuang? Karena hari ini juga, pagi ini juga Tuhan menyediakan kesembuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Izinkan saya berdoa buat kita semua hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa yang di surga, Engkau ada bersama dengan kami semua pagi hari ini. Dan kami percaya ketika anak itu memerdekakan kami, maka kami akan merdeka sepenuhnya di dalam Tuhan. Hari ini juga siapapun kami, kalau ada sampah-sampah di hati kami, dengan kekuatan Tuhan, kami buang semuanya dalam nama Yesus. Kalau ada Tuhan, tumpukan-tumpukan kotor di hati kami, kami copoti, kami tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini hari kemenangan kami, hari mujizat kami, hari pemulihan kami, hari kebangkitan kami. Tuhan sudah selamatkan kami, Tuhan sudah hidupkan kami. Kami perlu membuang semua sampah-sampah yang ada, dan kami mengenakan manusia baru yang terus diperbarui dari hari ke hari dalam hidup kami. Jadikan kami makin hari, makin serupa dengan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Bentuklah kami makin hari makin serupa dengan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Hari ini semua tumpukan sampah dengan kekuatan Yesus kami buang, dan kami menumpuk tumpukan yang baik dalam hidup kami. Engkau dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Amin.